Bismillahirrahmanirrahim. I'rab Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. I'rab Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika. Ulai ismun isyaratun mabniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada'un. Ulai. Ulai ismun isyaratun mabniun alal kasri. Ulai itu merupakan isim isyarah, kata tunjuk mabniun alal kasri, yang mana setiap isim isyarah atau kata tunjuk itu merupakan isim yang hukumnya mabni. Nah, mabninya di sini sesuai dengan harakatnya masing-masing pada akhir lafadznya. Karena di sini pada lafadz ulai pada akhirnya berharokat kasroh, maka mabninya atau tetapnya itu mabninya adalah mabni kasroh. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Dalam hal rafa karena menjadi mubtada. Kenapa menjadi mubtada? Karena isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Isim isyarah itu merupakan salah satu dari isim ma'rifat. Oleh sebab itu menjadi mubtada. Dikarenakan berada di awal kalimat atau terletak sebagai awalan, maka dia menjadi mubtada. Wal kafu lil khitobi. Sedangkan huruf kaf yang terletak pada akhir lafadz ulaikah, pada akhir isim isyarah ulaikah, itu merupakan huruf khitob. Huruf yang menunjukkan terhadap lawan bicara. Harfun mabniun al fathih, yang mana setiap huruf itu hukumnya mabni. Dan di sini mabninya adalah mabni fathah. Ka, ulaika. Allazina. Allazina ismun mausulun mabniun al fathih fi mahalli raf'in khobarun. Allazina ismun mausulun. Allazina di sini merupakan sebuah isim mausul, itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabniun al fathih. Mabni atau tetapnya itu mabni terhadap harokatnya masing-masing. Di sini karena harokat terakhirnya adalah fathah, maka mabninya mabni fathah. Nah, allazina fi mahalli raf'in khobarun, yang mana mahal dari lafadz allazina itu adalah mahal rafa karena menjadi khobar dari lafadz ulaika. Kenapa menjadi khobar? Karena lafadz itu terletak setelah ulaika dan pantas diberi makna itu atau pantas menjadi predikat dari lafadz ulaika. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari la mahalallaha minal i'rabi istinafiyatun. Sedangkan jumlah dari mubtada dan khobarnya yaitu ulaika allazina, ulaika mubtada dan khobarnya itu allazina, la mahalallaha minal i'rabi istinafiyatun. Itu tidak menempati salah satu dari mahal apapun sebab menjadi istinafiyatun, menjadi jumlah istinafiyah. Jumlah awal kalimat baru yang tidak ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya. Ishtarau. Ishtarau fi'lun madin mabniun ala dhammi ala ya'il mahdzufati litisolihi biwawil jama'ati. Lafadz ishtarau fi'lun madin itu merupakan fi'il madi mabniun ala dhammi, yang mana setiap fi'il madi itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni dhammah, mabni terhadap harokat dhammah yang terletak pada huruf alal ya'il mahdzufati, pada huruf ya yang dibuang. Jadi lafadz ishtarau itu merupakan fi'il madi, mabninya itu adalah mabni dhammah yang terletak pada huruf ya yang dibuang. Asalnya itu adalah lafadz ishtaroyu. Kenapa dibuang? Hal ini masuk kepada ranah i'lal, yaitu dikarenakan huruf tersebut yang dibuang berupa huruf ilat yang berupa ya. Ya-nya di situ berharokat dan sebelumnya itu berharokat fathah, maka huruf ya-nya itu harus diganti dengan alif. Dikarenakan huruf ya-nya tersebut diganti dengan huruf alif, sedangkan lafadz fi'il madinya tersebut bersambung dengan dhamir muttasil yang berupa waw jamaah sebagai fa'ilnya, maka bertemulah dua huruf sukun atau dua huruf yang mati yang berupa alif yang sukun dan waw yang sukun. Maka man'an liltiqa'is sakinah ini, untuk mencegah dua bertemunya huruf yang mati, maka salah satu hurufnya harus dibuang. Oleh sebab itu alifnya yang dibuang. Nah, kenapa alifnya lebih diutamakan dibuang? Karena waw yang sukun itu merupakan suatu huruf yang mempunyai makna yang berupa dhamir muttasil yang apabila masuk pada suatu kalimat itu memberikan sebuah makna yang signifikan. Sedangkan alif itu sendiri itu merupakan bagian salah satu huruf penyusun dari sebuah kalimat tersebut yang tidak bermakna, yang biasa disebut dengan juz'un minal kalimati.
bagian kecil dari penyusun sebuah kalimat. Artinya, alifnya itu merupakan huruf mabani. Oleh sebab itu, apabila terjadi dua huruf yang sukun, maka aliflah yang lebih diutamakan untuk dibuang daripada huruf waw yang sukun. Karena wawnya itu merupakan dhamir mutasil yang memberikan makna fa'il jamak terhadap sebuah fi'il madi yang berupa ishtaroyu. Oleh sebab itu, alifnya dibuang. Kenapa dibuang? Litisolihi biwawil jama'ati. Karena bersambungnya huruf alif dengan waw jama'ah sebagai fa'ilnya. Waw yang bermakna jamak. Wal waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Sedangkan waw jama'ahnya yang menempel pada akhir lafadz fi'il madi itu, yang sukun, itu merupakan dhamirun muttasilun, dhamir yang selalu menempel, mabniun ala sukuni, yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun atau mati. Fi mahli raf'in fa'ilun, dalam hal rafa karena menjadi fa'il. Fa'il dari fi'il madi ishtara. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahala laha minal i'rabi swilatul mausuli. Sedangkan jumlah fi'il dan fa'ilnya yang berupa ishtara dan dhamir muttasil atau waw jamaah itu mahalnya la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun dari sebuah i'rab swilatul mausuli karena menjadi swilah mausul dari isim mausul alladzina. Karena isim mausul itu pasti setelahnya ada silah mausul yang berupa kalimat jumlah. Nah, jumlahnya di sini adalah jumlah fi'liyah yang berupa ishtarau. Ad-dhalalatah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Lafadz ad-dhalalatah itu merupakan maf'ul bih atau kata sebuah objek yang menjadi sasaran mansubun. Tentunya maf'ul bih itu hukumnya nasab atau mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Sedangkan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan harakat fathah ad-dhalalatah. Karena lafadz ad-dhalalatah itu merupakan isim mufrad. Isim mufrad nasabnya dengan menggunakan harakat fathah, tanda tanwin karena kemasukan ad-dhalalatah. Bil huda, bi, al-ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri. Al-ba'u harfu jarrin, huruf ba yang terletak pada awal lafadz al-huda, yaitu bil huda, itu merupakan huruf jar bi, mabniun alal kasri, yang mana setiap huruf itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni kasroh, sesuai dengan harakatnya masing-masing, bi. Wal huda ismun majrurun bil ba'i. Sedangkan lafadz al-huda yang terletak setelah huruf ba itu merupakan isim yang majrur atau isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar ba. Oleh sebab itu harus dibaca jar. Wa alamatu jarhi al-kasratul muqaddaratu lit-ta'adzuri. Sedangkan tanda jarnya di sini, tanda jar lafadz al-huda itu dengan menggunakan harokat kasroh yang muqaddar atau yang dikira-kirakan pada akhir hurufnya, yaitu alif layyinah lit-ta'adzuri karena uzur. Harokat kasrohnya di sini dikira-kirakan atau tidak tampak pada huruf alif layyinah dikarenakan uzur, karena lafadz tersebut merupakan lafadz yang diakhiri dengan alif yang disebut dengan isim maksur. Isim maksur itu i'rabnya dalam keadaan rafa, nasab, dan jarnya itu dikira-kirakan karena uzur atau ketidakmampuan sebuah huruf akhir tersebut menerima harokat. Itu yang disebut dengan uzur, karena alif itu tidak mampu menerima harokat. Alifnya berupa alif yang lemas, alif layyinah yang rupanya itu berbentuk huruf ya akan tetapi tidak berharokat dan tidak bertitik. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bil fi'li ishtarau. Sedangkan jar dan majrurnya yaitu bil huda itu merupakan kalimat yang berta'alluq terhadap fi'il sebelumnya. Ta'alluq langsung terhadap fi'il ishtarau. Maksudnya dari ta'alluq itu adalah merupakan kalimat yang berkaitan langsung, artinya maknanya itu berhubungan dengan lafadz sebelumnya yang berupa fi'ilnya, yaitu ishtarau. Fama. Al-fa'u harfu atfin mabniun alal fathi. Huruf fa yang terletak pada awal lafadz ma itu merupakan huruf ataf mabniun alal fathi, yang mana setiap huruf itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah, fa. Wa ma nafiyatun harfun mabniun ala sukuni. Sedangkan huruf ma yang menempel pada huruf fa itu merupakan huruf nafi, ma nafi yang berupa kalimat huruf yang hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun yang terletak pada alif tanpa harokat atau alif mati pada akhir lafadz ma. Robihat. Robiha fi'lun madin mabniun alal fathi.
Robiha itu merupakan fi'il madi, kata kerja lampau, mabniun alal fathih, yang mana setiap fi'il madi itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah, robiha. Watta'ul ta'nifi, sedangkan taknya, huruf tak pada akhir lafaz fi'il madi itu merupakan huruf yang lit ta'nifi, menunjukkan terhadap kemuannasannya, artinya fa'ilnya itu muannas atau perempuan. Harfun mabniun ala sukun itu merupakan sebuah huruf yang hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Robihat. Tijaratuhum. Tijaratu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafhi ad-dhammatu. Lafaz tijaratu itu merupakan fa'il, kata yang menjadi fa'il marfu'un, yang hukumnya marfu atau isim yang dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu, sedangkan tanda rafanya di sini dengan menggunakan harakat dhammah, yaitu tijaratu menjadi fa'il dari lafaz robihat. Oleh sebab itu, pada akhir fi'il madinya itu ada tak taknisnya, tak yang sukun yang menunjukkan terhadap muannas fa'ilnya yang berupa tijaratu. Di sini muannas karena merupakan sebuah lafaz yang diakhiri dengan tak marbutah, tak pada akhir lafaznya, yaitu tijaratu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili la mahalla laha minal i'rabi ma'tufatun ala jumlati sulatul mausuli ishtarau. Sedangkan jumlah fi'il fa'ilnya, yaitu robihat tijaratu, itu mahalnya la mahalla laha minal i'rabi, tidak menempati satu mahal pun dari sebuah i'rab, ma'tufatun karena diatofkan ala jumlati sulatul mausuli ishtarau, terhadap jumlah yang menjadi silah mausul lafaz ishtarau. Kenapa diatofkan? Karena terletak setelah huruf ataf fa. Oleh sebab itu jumlah setelahnya itu harus diatofkan dengan jumlah sebelumnya yang menjadi silah mausul dari lafaz alladzina, yaitu ishtarau. Sama-sama jumlah fi'liyah, yaitu jumlah fi'liyah ma robihat tijaratu diatofkan dengan jumlah ishtarau, yang mahalnya tidak mempunyai mahal karena menjadi silah mausul dari lafaz alladzina. Tijaratu mudhafun. Sedangkan lafaz tijaratu itu merupakan kata yang menjadi mudhaf. Wa hum dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahli jarrin mudhafun ilaihi. Sedangkan lafaz hum yang menempel pada lafaz tijaratu itu merupakan dhamirun muttasilun, dhamir muttasil, kata ganti yang selalu menempel, mabniun ala sukuni, yang mana setiap dhamir itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun, hum pada mim matinya, fi mahli jarrin dalam mahal jar mudhafun ilaihi karena menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari lafaz tijaratu. Jadi hum itu merupakan mudhaf ilaih dari lafaz tijaratu. Mudhaf ilaih itu hukumnya majrur atau kata yang harus dibaca jar. Jarnya di sini dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni, yaitu mabni sukun, mim sukun pada akhir lafaznya hum. Wa ma, wa al-wawu harfu atfin mabniun al fathi. Al-wawu harfu atfin. Huruf wawu itu merupakan huruf ataf mabniun al fathi, yang mana setiap huruf itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni fathah. Wa ma harfun nafyun mabniun ala sukni. Sedangkan huruf ma yang terletak setelah huruf wawu tersebut itu merupakan huruf nafi, huruf yang bermakna tidak. Mabniun ala sukuni, setiap huruf itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Sukun pada huruf alif yang terletak pada akhir lafaz ma. Kanu fi'lun madin naqisun mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jama'ati. Kanu di sini merupakan fi'il madi, yaitu fi'il naqis mabniun ala sukun, yang mana hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun litisalihi biwawil jama'ati, karena bersambung dengan wawu jamaah kanu. Wal wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahli raf'in ismu kana. Sedangkan wawu jamaah, wawu yang menempel pada akhir lafaz kana, dhamirun muttasilun itu merupakan dhamir muttasil mabniun ala sukuni, yang mana setiap dhamir itu hukumnya mabni. Mabninya di sini adalah mabni sukun. Fi mahli raf'in ismu kana, dalam mahal rafa karena menjadi isimnya kana. Jadi kanu itu merupakan sebuah fi'il madi yang berupa fi'il naqis, yang mana fi'il naqis itu merupakan sebuah fi'il yang tidak mempunyai fa'il akan tetapi mempunyai isim, yang mana isimnya itu juga hukumnya marfu sama seperti fa'il. Nah, di sini isimnya adalah dhamir muttasil yang menempel pada lafaz kana itu sendiri yang berupa wawu jamaah dalam hal rafa karena menjadi isimnya kana. Tanda rafa'nya di sini dikira-kirakan karena isim dhamir hukumnya mabni. Muhtadina khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u.
Lafadz muhtadina itu merupakan khobarnya kana, merupakan sebuah kalimat yang menjadi khobar dari lafadz kana, yaitu kanu. Mansubun, khobarnya kana di sini hukumnya nasab, bukan rofa lagi, akan tetapi nasab. Karena kana ini merupakan salah satu dari amil nawasikh, yang pengamalannya itu adalah merofakkan mubtada menjadi isimnya kana dan menasabkan khobar menjadi khobarnya kana. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Sedangkan tanda nasabnya pada lafadz muhtadina itu menggunakan huruf ya. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena lafadz muhtadina itu merupakan jamak mudzakkar salim, yaitu kata yang menunjukkan makna banyak dengan menambah waw dan nun pada akhirnya dalam keadaan rofa dan menambah ya dan nun dalam keadaan nasab dan jarnya. Karena di sini jamak mudzakkar salimnya itu dalam keadaan nasab menjadi khobarnya kana, maka tanda nasabnya di sini dengan menggunakan huruf ya muhtadinah. Sedangkan nunnya itu adalah merupakan sebuah huruf iwadun anit tanwini fil ismil mufradi, yaitu sebuah pengganti tanwin dalam bentuk mufradnya. Wal jumlatu min kana wasmiha wa khobariha ma'tufatun ala jumlati ma rabihat tijaratuhum fala mahallalaha minal i'rabi. Sedangkan jumlah dari kana dan isim serta khobarnya itu merupakan jumlah yang dimatufkan atau yang diatofkan terhadap jumlah sebelumnya yang berupa ma rabihat tijaratuhum. Fala mahallalaha minal i'rabi. Tentunya tidak mempunyai mahal dari salah satu i'rab, baik itu rofa, nasab, jar, jazm, dikarenakan diatafkan dengan lafadz rabihat, yang mana rabihat itu sendiri la mahallalaha minal i'rabi juga karena diatafkan dengan jumlah sebelumnya, yaitu jumlah yang menjadi silah mausul alladzina berupa istarau. Kenapa diatafkan? Karena terletak setelah huruf ataf yang berupa wa ma. I'rab surat Al-Baqarah ayat 16. Wallahu a'lam bishawab.